warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 2122312 dari kelas PAI 5I pada mata kuliah analisis kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Elvi Rahmi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kurikulum dan mengapa di Indonesia itu sering terjadi perkembangan dan perubahan kurikulum. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa itu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Komponen kurikulum menurut Ralph Tyler yaitu ada tujuan, konten, metode atau cara, evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Nah, dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merencanakan, melaksanakan, dan memulai kegiatan pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikannya. Kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau disesuaikan dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk saat ini dan masa mendatang. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Demikian pula dengan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi juga harus ikut berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta yang dibesarkan saat ini. Selain itu, kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik dan dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan mendatang sebagai generasi yang visioner, yang memiliki cita-cita yang besar dan mampu memandang jauh ke depan. Pendidikan adalah memimpin segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan masyarakat yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Ki Hajar Dewantara, faktor perubahan kurikulum dinamika di masyarakat. Perubahan kurikulum juga merespon ketidakpuasan masyarakat atas sistem pendidikan dan hasil pendidikan. Nah, kurikulum 2013 misalnya merupakan reaksi atas kritikan masyarakat karena rendahnya hasil belajar siswa. Selain kurikulum 2013, kurikulum Merdeka juga lahir karena alasan serupa, yaitu siswa dianggap terlalu dibebani dengan aspek yang kognitif dan kemampuan siswa Indonesia yang tidak menggembirakan, terutama kaitannya dengan skor PISA. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum operasional dengan melihat konteks, sumber daya, dan kebutuhan sekolah masing-masing dengan tetap mengikuti capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah. Meski telah berulang kali diganti kurikulum, sulit untuk mengatakan bahwa perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia didasarkan pada perencanaan jangka panjang atau mengikuti siklus tertentu, layaknya negara-negara top performers di atas.
Seringnya proses reformasi kurikulum dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang atau penyusunan strategi atau disebut dengan blueprint yang menurut OECD memang membutuhkan waktu untuk merumuskannya. Tak heran jika masyarakat terlanjur percaya bahwa pergantian pemerintah akan otomatis diikuti dengan pergantian kurikulum. Kalau sudah begitu, melihat tren dan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia, apakah kurikulum akan kembali berganti setelah pemilu 2024 nanti? Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.